Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau Ta'ala fi kitabir aziz, ya a'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana siyaman waqti sama kufira lahu ma qadama min dhanbi. Saudara-saudaraku yang aku cintai, para suami dan seiman, ikhwatul iman, pertama-tama kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk sampai pada bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah sudah beberapa waktu melaksanakan kewajiban siam Ramadan yang insya Allah tinggal berapa? 7 atau 8 hari lagi insya Allah. Saudara-saudara yang dicintai Allah, saya sangat berbahagia bisa tampil di atas mimbar ini kembali. Saya pernah di mimbar ini paling tidak 20 tahun yang lalu. Nah, ini baru ada kesempatan lagi. Ini mimbar ini saya pesan Pak Aswada untuk masjid kita ini. Ada beberapa. Sekarang masjid makin cantik saja, bukan main ya. Tapi tadi ada tawaran untuk hidup di sini. Saya pikir saya ini insya Allah sudah 77 tahun ini. Jadi kalau di tempat dingin begini barangkali pulangnya bisa jadi masalah nanti. Apalagi di rumah istri juga lagi agak kurang sehat. Untuk diketahui saya ini cuma berdua saja dengan istri di rumah, kayak begitu lah. Jadi kalau udah nggak ada anak satu-satunya itu sudah bisa. Jadi siapa lagi yang itu bahagianya orang kalau mempunyai rumah, mempunyai rumah tangga yang baik, lagi di karunia anak. Tapi itu begitu kita punya anak dan anak itu pada saatnya bisa kembali kita bersendiri. Banyak hal yang ingin saya sampaikan tadi. Nah itu adik-adik sekalian, bahwa makin berumur itu banyak hal yang sudah tidak dimiliki lagi oleh barangkali ada sebagian besar ini. Ini kuping sudah tinggal satu lagi yang mendengar, ngomongnya juga sudah salah-salah. Mohon dimaafkan saja. Jadi hadirin sekalian, saya diberikan judul untuk malam ini serem banget ya. Waspadai cuci otak Yahudi. Judul ini kalau melihat aromanya, ini pasti warnanya ada sesuatu yang tidak menyukai Yahudi. Cuci otak itu bukan dicuci, tapi cuci otak dalam peribahasa brainwashing kan gitu. Jadi konotasinya pasti jelek. Jadi ini berangkat dari sesuatu yang tidak disukai dengan orang Yahudi. Memang pada saat ini barangkali juga anggota masjid kita ini masih diliputi masalah itu, kebencian terhadap Yahudi. Kenapa? Itu masih perlu dipertanyakan. Ada seorang pengurus kita dulu, yaitu
disuguhi minuman, aku akap, gak mau, kenapa? Karena ada Danone. Danone apa? Kan Yahudi, Masya Allah. Sampai begitu ya. Itu mantan pengurus kita ada yang sampai demikian. Ngomong-ngomong, kalau kita bicara mengenai kebijakan terhadap Yahudi, barangkali lebih cepat kepentingan terhadap Israel, negara Israel. Nah ini kan, ini memang memaksa ya, memaksa dengan judul ini saya terpaksa harus mencari-cari sumber ceritakan itu. Dan alhamdulillah begitu saya sudah tidak mengabdi di kantor ini, kira-kira berapa itu? Tahun 2004 sampai sekarang, berarti 11 tahun ya. 2004 sampai 2016, 15, cukup. Nah, coba tolong itu, cukup. Nah, saya kebetulan sebelumnya sudah belajar menggunakan internet. Nah sekarang alhamdulillah dengan internet itu saya bisa membaca segala macam. Bapak ada adik-adik tahu bahwa dengan internet itu bisa membuka dari yang namanya makrifat sampai maksiat, kira-kira gitu ya. Nah itu alhamdulillah saya mempunyai kesempatan dalam waktu saya yang banyak membuka-buka segala masalah, termasuk masalah agama ini. Kebetulan di komplek tempat kami tinggal ada masjid ya di sana. Nah saya suka mengisi kultum di sana pada pagi hari. Jadi tidak sulit karena tinggal musik sana untuk sini kan itu sudah jadi bahan. Seperti ini juga. Nah kembali pada judul kita ini ya sekitar orang Yahudi. Hadirin sekalian, kalau kita pilih maka ada 5 negara pada saat ini yang sangat membenci Yahudi, yaitu negara Iran, terutama itu presiden yang lama, lupa namanya, Irak waktu Saddam Hussein, Indonesia itu mulai Presiden Soekarno, Malaysia dan Palestina itu yang paling top membenci Yahudi atau negara Yahudi dalam hal ini Israel. Kalau dilihat dari sejarah, jadi ini begini, Ustaz Satya mengatakan, ya kalau ceramah itu tidak usah persis masalah agama, pokoknya ada pengetahuan yang ada manfaatnya barangkali untuk disampaikan. Jadi kembali ke masalah Israel ini. Israel ini didirikan, ya Yahudi Israel didirikan pada tahun 1948. Kemerdekaan mereka itu diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Jadi lebih muda dari kita 17 Agustus 1945. Nah, tentunya sebagai negara muda waktu itu belum banyak yang mengakui. Nah, pada itu Israel sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 1950 itu kan kita baru ada namanya pemulihan kedaulatan yang dari tahun 48 sampai akhir 49 itu kita masih dalam penjajahan Belanda. Baru tahun 1950 atau akhir 59 kita ada pemulihan kedaulatan. Nah pada saat itu ada duta, ada utusan dari Israel yang mendatangi pemerintah Indonesia yang diterima oleh Pak Hatta, tahu ya Pak Hatta, Muhammad Hatta, Wakil Presiden pada saat itu yang memberikan pengakuan mereka, pengakuan Israel terhadap Indonesia. Tentunya dengan maksud bahwa Israel ini akan mendapat pengakuan Indonesia. Namun ternyata Indonesia tidak serta-merta mengakui keberadaan atau eksistensi negara Israel itu. Ya, Pak Hatta waktu itu menerima pengakuan Israel, tapi untuk mengakui kembali beliau masih mengatakan nanti kita tunda sampai waktu yang tak terbatas. Jadi Indonesia bahkan sampai saat ini enggan mengakui Israel. Nah itu lebih ditegaskan lagi dengan berita di kantor berita acara ya bahwa pemerintah Indonesia itu tidak berniat mengakui Israel. Sebabnya salah seorang peneliti atau penulis itu kata
Sebabnya mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dan karena negara-negara Arab pada waktu itu telah memberikan dukungan kepada Indonesia selama perjuangan kemerdekaan, maka ada timbul semacam balas budi. Keberadaan Israel sampai saat ini belum diterima oleh sebagian besar negara-negara Arab, kan begitu. Sebagai rasa simpatik ya kepada negara Arab. Jadi itu masalah. Nah ini sebenarnya yang paling menjadi acuannya barangkali Bung Karno ini. Bung Karno itu yang memang sangat membenci penjajahan, melawan penjajahan, makanya mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Artinya tidak akan mengakui kemerdekaan Israel. Itu disampaikan pada tahun 1962 oleh Bung Karno. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang bertentangan dengan rakyat Indonesia adalah masalah kemerdekaan itu, ya, bahwa negara Israel memang keberadaannya waktu itu di negara itu di atas negara Palestina. Jadi dengan perkataan mencaplok negara Palestina, dan itu memang saat itu memang didukung oleh kebanyakan negara-negara barat, entah namanya Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya. Memang mereka termasuk sekutu. Tapi ya itu, jadi saya katakan jadi aneh. Sebenarnya yang kita tetap adalah masalah penjajahan ini, bukan masalah agamanya. Ya. Jadi bukan masalah penindasan Yahudi terhadap Muslim, tapi ada penindasan negara Israel terhadap negara atau rakyat Palestina. Jadi sebenarnya unsur agamanya saya meragukan, ya, barangkali tidak. Ya. Karena kalau kita bicara soal agama, di sana ada Yahudi menindas Muslim, padahal di negara Palestina itu isinya tidak Muslim saja, tapi seperti Indonesia juga ada Kristen misalnya. Jadi aneh, kurang pas dan barangkali tidak benar. Atau bagaimana kurang kerjaan kalau permusuhan atau penolakan dalam Israel diekspresikan di masjid-masjid seperti judul pada saat ini, atau forum-forum Islami. Karena konflik yang terjadi di sana bukan konflik teologi atau konflik keagamaan, yaitu konflik antara Muslim dan Yahudi, bukan itu ya. Tetapi yang benar adalah agresi atau penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina yang terdiri atas umat Islam dan Kristen yang seharusnya masuk ranah politik, ya. Dan memang untuk bangsa Indonesia ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu barangkali itu perkaranya. Yang barangkali terjadi dan menyedihkan, ya, adalah bahwa umat Indonesia itu dia membenci Israel karena menjajah Palestina. Tapi nampaknya umat Islam Indonesia, ya, umat Islam Indonesia bersikap diam atas penindasan terhadap umat Islam di Xinjiang, Cina saat ini. Oh begitu, kita betul-betul melawan Yahudi, tapi Cina tidak pernah ada omongan-omongan tentang penindasan umat Muslim di Xinjiang. Seperti Anda tahu bahwa saat ini mudah-mudahan tidak berlangsung lagi. Umat Islam di Xinjiang itu dilarang berpuasa. Coba masalah. Itu kan suatu masalah syar'i betul-betul. Apa Muslim yang Palestina dulu? Saya pernah mengkritisi seorang khatib yang berdoa untuk kemerdekaan Palestina saja. Tapi kenapa Anda lupa bahwa kita itu punya saudara di Cina, Indonesia, dan juga di Myanmar yang namanya Rohingya, itu namanya genosida. Genosida itu ada penumpasan, ya, penumpasan umat, pembunuhan seperti itu. Nah anehnya, ya.
Palestina sekarang sudah mengakui Israel. Kenapa kita masih bersikukuh ya menentang Israel? Itu pertanyaan. Karena ini kalau mau diskusikan silakan pada saat ini. Kita lanjutkan, hadirin sekalian. Kalau kita lihat komposisi penduduk dunia ini yang saya kutip menurut agama yang berikutnya, maka ternyata ya pemeluk Islam itu adalah paling besar jumlahnya, masya Allah. Ya. Itu ada angkanya, pemeluk Islam itu 1,574 miliar, ya, Katolik 1,18 miliar, Kristen Protestan 426 juta, ya, Kristen Ortodok itu dijumlahi dan sebagainya 289. Memang kalau dijumlahkan menjadi 1,984 miliar. Nah ini baru lebih banyak ya. Kalau Kristen disiapkan memang lebih banyak daripada umat Islam. Tapi ini suatu yang sangat mengagumkan ya. Jadi perkembangan umat Islam. Jadi sudah menjadi jumlah yang terbesar ya di dunia. Kemudian Hindu ternyata hanya 967 juta. Itu seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia. Kaum Buddha, Buddhis 500 juta. Kaum Sikh itu di India yang pakai sobar, pakai itu 25 juta, dan Yahudi sendiri sekitar 14 juta. Kalau kita hitung itu tidak lebih dari 1% dari seluruh penduduk dunia. Kenapa kita harus mati-matian mengungsi yang cuma segini? Nah itu ini menjadi perhatian kita. Dan seluruhnya ateis ya 143 juta. Ya kalau Anda baca di internet barangkali sekarang itu mungkin di beberapa negara ateis itu sudah lebih banyak daripada pemeluk agama. Artinya orang yang mengakui masalah ketuhanan seperti itu. Ini suatu wawasan yang menunjukkan bahwa betapa kecilnya sih orang Yahudi itu, cuman kurang dari 1% dari penduduk dunia, ya. Tapi kita begitu memusuhi. Kemudian ada beberapa orang terkenal, ya, yang barangkali ada yang sering buka-buka Facebook atau apa. Saya yakin ya, saya ini masih sudah 77 tapi masih suka Facebook kan. Berarti yang muda-muda ini. Misalnya ada Mark Zuckerberg, itu yang mendirikan Facebook. Ada lagi Bill Gates ya, yang menerapkan Microsoft Word. Ada Leonard Cranbrook, penemu internet. Ada Lazaridi, penemukan BlackBerry. Waktu kecil kita pernah tahu namanya Thomas Alva Edison. Itu adalah penemu bola listrik. Kalau belum ada penemuan ini barangkali kita masih bergelap-gelap. Kemudian yang sangat terkenal kalau enggak Albert Einstein, itu ahli atom dan mencipta bom atom. Maka dikatakan ini adalah orang Yahudi semua, masya Allah. Ya, jadi kalau kita berdiri Yahudi, kita tutup Facebook, udah kita nggak bisa ditutup internet ya, karena itu orang Yahudi. Nah itu barangkali menjadi pemikiran kita. Dan hadirin sekalian, ternyata bahwa Allah memberikan keistimewaan pada orang Yahudi ini bukan serta-merta, tapi karena upaya mereka nanti akan kita lihat bahwa mereka itu mempunyai IQ yang paling tinggi di antara manusia di dunia ini, yaitu antara 107,5 sampai 115. Sedangkan orang-orang Amerika, Eropa itu maksimum 100. Kalau kita itu antara kita ya Indonesia antara 90 sudah 100 sampai 100 itu lumayan ya. Kenapa demikian? Nah itu karena mereka ternyata menurut mereka sangat menjaga tradisi intelektualnya. Ini nanti kaitannya pada masalah cuci otak itu ya. Jadi menjaga kecerdasan otak yang tinggi. Kalau kita mau tahu siapa yang paling cerdas, pasti ya orang yang begitu. Itu kenyataan, tidak bisa kita ingkari. Ya. Kemudian juga masalah genetis.
Nah, orang-orang Yahudi itu sangat membatasi untuk berkembang biak, istilahnya gitu. Jadi tidak atau sukar menikah dengan bangsa lain atau dengan agama lain. Artinya intern mereka. Itulah sebabnya mereka sangat sulit berkembang. Ya, orang lain seperti Islam yang tadi sudah menjadi 1,5 miliar, mereka itu masih 1% saja. Seperti itu. Ini juga dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka, berangkat penguasa mereka terhadap secara tidak secara langsung terhadap umat-umat lain di dunia. Kemudian, nah ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari apa yang saya baca, ya, keunggulan intelektualitas tersebut ternyata mereka capai dengan berbagai cara. Kalau tidak salah ada sekitar 36 cara, 36 cara ya. Tapi saya mengutip beberapa saja, yaitu bahwa orang Yahudi itu selalu yakin pada ingatan mereka. Mereka berupaya sedemikian rupa supaya ingatan mereka itu tetap tajam, ada upaya-upaya. Nanti kita tidak seperti kita ini, apalagi sudah berumur seperti Pak Mul ini ya, itu sudah kalau dulu Golkar, sekarang istilahnya sekarang sudah PDIP itu. PDIP itu tahu Pak. Iya. Nah, dari ingat saya ikut kan gitu ya. Itu Pak Mul sudah begitu kan. Sudah ikut ketemu orangnya, jadi Pak siapa ini? Ternyata Pak Ustadz Zuhair ini yang Ustadz kita dari dulu yang saya banggakan. Dulu kita pernah punya kuliah sampai puluhan ya gitu. Pak Zuhair itu, Masya Allah. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, barangkali ini patut kalau Anda tertarik bisa diikuti. Membuat catatan-catatan kecil perjalanan saat bepergian. Jadi itu mereka itu selalu mencatat ya dengan tulisan tangan. Jadi juga ada pengaruhnya. Ya, saat ya di atas kertas ya. Ya, mengenai apa-apa yang termasuk begini. Kalau ada pertemuan, mereka tidak hanya mendengar saja, mencatat. Kenapa? Supaya tidak masih tersurat ya jadi benar. Kita itu tidak lupa saja. Biasanya kan kita mendengar pada ada filosofi kalau pendidikan ini Pak Satya ini kan bisa pendidikan. Kalau saya dengar maka saya lupa kan itu. Kalau aku lihat maka aku ingat. Kalau aku kerjakan maka aku tahu kan itu. I hear then I forget. I see then I know. And I do then I understand. Nah, itu mesti gitu Pak. Bapak kalau mau lihat saja nanti ya itu saya pernah mengkritisi mengenai apa saya salah. Jadi penceramah ya para dai yang memberikan ceramah memang dengan bagus, dengan baik ya semangat tadi ya bagus. Tapi mereka membuat kiat-kiat sebentar kali itu supaya orang tidak mendengar saja tapi melihat. Nah nanti kalau kita mendengarkan ceramah seperti ini biasanya lewat TV itu udah lupa, sampai di sana di meja kita udah ya. Kalau di rumah barangkali itu juga lewat pintu bersih sudah lupa. Di rumah ditanya ibunya gimana Pak ceramahnya? Oh bagus gimana? Ya bagus pokoknya kan itu nggak bisa ngulangin lagi kan itu. Jadi termasuk mencatat apa-apa yang kita dengar, kita lihat dan sebagainya, tidak saja dalam perjalanan tapi dalam kesempatan pertemuan yang itu berguna sekali. Dan harus dengan tulisan tangan karena itu juga mempengaruhi daya ingat otak kita. Kemudian sambil suka belajar sambil mendengarkan musik, jangan dianggap kemana-mana ya. Bahkan janin yang dalam kandungan pun selalu didengarkan alunan musik dan di kemarin mereka tentunya dalam musik klasik itu, dan tentunya saya tidak menyarankan musik dangdut ya untuk itu yang keras itu untuk didengarkan waktu belajar.
mungkin ya. Belajar sambil dangdutan itu nanti dangdutan belajarnya apa? Nanti ini bayi didengarin dangdutan nanti keluarnya sudah jadi ya. Ada lagi ini menarik ya. Jadi mereka itu ya belajar secara berpasangan. Para guru ya itu sebenarnya memperpasangkannya seorang murid dengan seorang murid. Itu dari futak. Itu bermanfaat sekali ya, bermanfaat sekali untuk memudahkan pemahaman ya, dan juga meningkatkan daya ingat. Ini uraiannya panjang ya, ini saya singkat. Jadi cobalah membuat kelas-kelas itu jangan mereka masing-masing, tapi coba dipasang-pasangkan ya dalam belajar, dalam mengerjakan soal-soal dan sebagainya. Hasilnya bagus sekali ya. Dalam rangka dari otak tadi meningkatkan daya ingat. Kemudian suka berjalan mondar-mandir kan itu. Biasanya spirit. Jadi kalau mereka itu sedang lupa sesuatu, lupa naruh barang sesuatu, mereka nggak kayak pas saja itu diberantakin semua itu. Kunci ada di mana sih? Apa gitu? Mereka jalan-jalan mondar-mandir kan. Lama-lama ingat. Jadi jalan mondar-mandir itu ya, bapak-bapak sekalian itu merancang ya, merancang untuk mengingat dan bahkan memunculkan ide-ide baru. Jalan kaki itu, nah ini untuk yang barangkali setiap hari jalan kaki meningkatkan daya ingat dan mengurangi kepikunan. Kebetulan kali Pak Mus sekarang itu kan intinya sudah khawatir sekarang namanya busway itu mudah didapatkan gitu, dimanapun kapanpun, apalagi kalau perginya siang-siang itu longgar sekali. Jadi lebih baik jalan ke tempat busway kan gitu. Itu ternyata begini, itu juga meningkatkan daya ingat dan mengurangi kepikunan. Maka jangan diajak, oh ini pensiunan kepala biro sekarang jalan kaki aja, jangan gitu ya. Itu maksudnya ada kemanfaatan yang kebetulan dicapai juga dengan jalan kaki. Silakan Anda sekalian, itu tidak saja orang tua semuanya biasakan jalan kaki itu. Kemudian kalau belajar itu mencari tempat yang inspiratif dan edukatif, bukan rame-rame, bukan belajar di kantin atau di tempat apa, ya di perpustakaan. Makanya perpustakaan itu sebaiknya yang penting saja, jangan ada yang debat-debat di sana. Kemudian main catur selama ini kita pandang sebagai suatu perbuatan yang mubazir, ya, itu setan. Ternyata tidak, ya. Menurut mereka ini tidak. Bahkan membiasakan pemain catur sejak anak kecil. Katanya mereka itu kalau anak-anak kalau ada paling kasih mainan itu yang bisa pecah kanan pecah kiri. Mereka tidak dikasih tukang catur. Dari kecil itu mulai sudah bisa main catur. Akibatnya apa? Jago-jago catur dunia itu adalah orang-orang jati. Jadi itu juga berfungsi dalam rangka tadi meningkatkan kejelasan, meningkatkan daya. Jadi menurut catur ini orang menjadi imajinasinya bagus. Kan penting. Imajinasi itu bukan mimpi-mimpi, tapi berpikir apa sih solusi yang terbaik untuk masalah sesuatu masalah. Kemudian juga mengisi teka-teki silat. Nah, jangan dianggap itu kerjaan sia-sia. Bukan. Itu adalah juga mengasah mengasah otak dan juga mengembangkan daya ingat, termasuk ibu-ibu yang lagi hamil itu ini berdasarkan penelitian ya. Jadi ada pengaruhnya ke sana. Kemudian sebelum belajar atau bekerja membawa bacaan ringan dan dapat menyulut pikiran dan ingatan untuk ingatan sehingga berkorban. Bacaan yang ringan, ya sebenarnya mudah saja. Misalnya apa? Quran. Sebelum kita belajar baca Quran, tapi jangan terus. Kita biasanya baca Quran terus sampai nanti istirahat. Jangan, itu cuma untuk pemanasan saja. Karena sekolah kajian sudah mulai kerja, insya Allah otak kita sudah bisa dibawa untuk berpikir makin kemudian lagi saya potong
dipotong menjadi kepada cara memilih makanan. Ternyata tadi itu upaya untuk mengasah otak dari luar, ini dari dalamnya. Jadi nutrisi itu diyakini dapat mengasah otak dari dalam. Nanti takjilnya, sahurnya coba disesuaikan. Yang penting pertama menghindari rokok. Akhirnya sudah tidak ada yang merokok lagi, apalagi dalam ruangan musik tidak boleh. Karena rokok itu meracuni otak. Kemudian makan ikan menu yang wajib. Jadi kalau setiap hari keluar ikan terus, itu adalah pengurus dalam rangka membina otak daripada jamaah kita ini. Madu dan minyak zaitun itu untuk ibu yang hamil. Kurma, ya tadi ada kurma kan, mestinya ada. Karena itu di samping disunatkan juga merupakan sarapan dari kandungan, dari perut ibu sampai masa perkembangan itu baik sekali. Kemudian rajin mengkonsumsi sayuran hijau. Ya, itu anak-anak sekarang kalau tidak diarahkan ke sana, dipaksakan ke sana, nggak mau sayuran itu. Sayuran nggak mau, buah-buahan yang nggak mau. Itu konon membuat otak lebih mudah. Ini semua berdasarkan penelitian ilmiah. Ya. Kemudian mengkonsumsi blueberry, ini ada buah-buahan yang tadi bilang itu buah pencuci otak. Ternyata pencuci otak itu mencuci otak ketemunya di sini. Ya, dari judul kita itu ketemunya di sini barangkali itu pas saja mencuci otak. Nah, ini yang penting yang bisa dilakukan oleh setiap orang yaitu rajin minum air putih. Kalau seperti Anda itu disarankan 6 sampai 18 sehari. Baik sebetulnya maupun dalam bentuk sudah begini 6 sampai 18 sehari. Anak-anak paling tidak 14 sehari. Itu membuat otak selalu sehat dan bugar. Kenapa? Ya, karena kalau badan kita seperti waktu puasa ini mengalami dehidrasi, jadi ada cairan yang berkurang dari badan kita ini, itu mengurangi fungsi berpikir. Maka itu waktu berbuka, waktu sahur coba minum air cukupnya itu, sehingga menghindari dehidrasi. Ya, untuk diketahui bahwa otak yang seperti itu ternyata kandungan airnya 75% sekali. Jadi kalau airnya kempes, ya seperti saya ini namanya otak sudah mulai kempes kita. Jadi kalau pasukan air otak berkurang, ya maka menyebabkan kekurangan oksigen dan menyebabkan ngantuk, menyebabkan gangguan dan sulit konsentrasi. Itu jadi sekalian dapat saya hasilkan dan itu tidak saya karang-karang, tapi saya punya sumbernya. Mudah-mudahan sudah ada yang pernah membaca. Ini namanya adalah menyingkap rahasia asah otak ala orang Yahudi. Ini ditulis oleh yang namanya Agus Nurci. Ini orang Lampung, orang Islam. Ya, ada orang Lampung sini, ada yang jauh. Ini bagus sekali. Saya menjalankan anak saya bukan guru juga. Coba kamu pelajari dan kamu terapkan di anak-anak yang pelajarmu gitu. Seperti itu. Barangkali yang ingin saya dengar adalah sikap kita terhadap mengapa kita memusuhi Yahudi sampai terus-menerus dibawa ke masjid, apa itu masih raya. Ya, apalagi ternyata sekarang yang menjadi penyebab permusuhan itu yang kita memusuhi sudah lain masalahnya, yaitu negara Palestina walaupun itu belum merdeka penuh sudah juga mengakui Yahudi. Apa kita masih mengira-ngira ya orang Yahudi melalui tinggal semacam ini, demo-demo dan sebagainya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ditambah kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada yang berpendapat. Beri kesempatan bagi yang berpendapat. Satu ayo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Pak Haji Mulyanto.
yang masih kami jadikan sebagai sesepuh, karena sejak awal berdirinya Binpers di BKN ini, Pak Haji Mulyanto sudah aktif di kepengurusan sampai kemudian didirikannya Masjid Al-Hikmah ini. Dulu kan laksana sholat segala macam kita masih di lobi di lantai dasar blok 2 ya, di lantai dasar. Baik, terkait dengan bangsa Yahudi. Nah, ini mungkin dalam hal ini saya tidak mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Mulyanto, tapi barangkali saya ingin mengkritisi Agus Nurcenya ini sebagai penyusun buku Menyingkap Rahasia Asal Otak Adanya Orang Yahudi. Nah, saya tidak tahu apakah memang saya juga belum pernah baca bukunya. Apakah ulasan dalam buku ini itu mulai dari awal, dari halaman 1 itu, atau hanya pada halaman 2 terkait dengan masalah keunggulan-keunggulannya bangsa Yahudi? Nah, kalau seandainya juga termasuk di halaman 1, mulai dari negara yang membenci Israel seperti Iran, Indonesia, Malaysia, Palestina, dan seterusnya, maka juga perlu dipertanyakan, kalau Iran dan Irak itu membenci Israel, ini sebetulnya juga bukan bencian yang sebenarnya. Mungkin sebagai salah satu takiyah untuk mengelabui dunia, karena Iran dengan Irak dengan Israel itu justru satu rumpun. Iran maupun Irak yang mayoritasnya adalah Syiah, itu kan diawali dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah, yang kemudian dia masuk Islam, ya dengan harapan bahwa ketika masuk Islamnya dia akan mendapatkan jabatan, gitu. Tapi ternyata oleh Nabi dengan para sahabat itu Abdullah bin Sabah ini tidak diberikan jabatan, sehingga akhirnya kecewa. Nah, kekecewaan ini kemudian memfitnah. Itulah cikal bakalnya Syiah waktu itu. Oleh karena itu, kalau Iran membenci, ya ini masalah penting. Apakah memang sesungguhnya mereka membenci? Karena memang asal daripada Syiah itu juga dari bangsa Yahudi. Dan kemudian tulisan yang jadi aneh, kurang pas atau tidak benar atau kurang jalan kalau permusuhan atau penolakan terhadap Israel itu diekspresikan di masjid-masjid di forum Islami, karena konflik yang terjadi di sana bukan konflik teologi atau keagamaan. Kalau masalah ini sudah jelas, Al-Quran itu banyak membeberkan bahwa yang terjadi di dewasa ini, di mana bangsa Yahudi kemudian mendominasi atau menjelajah Palestina, menjajah Palestina, itu sebetulnya karena faktor dendam lama. Di zamannya Nabi Musa dan seterusnya, itu sangat dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwa mereka adalah bangsa yang keras kepala, kemudian juga bangsa yang sering membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian bangsa yang sering menuntut. Artinya ketika diberikan satu, dia ingin yang lain. Nah, itu semua diceritakan di dalam surat Al-Baqarah. Termasuk juga kasus sapi betina di sana, di mana ada satu orang Yahudi yang kemudian dia tidak punya anak, dan dia mengangkat seorang keponakan sebagai anak angkat. Kebetulan si paman ini punya harta yang cukup banyak. Dia ingin bahwa harta itu bisa diwariskan kepada keluarga dekatnya, maka dia mengambil seorang keponakan. Namun tipu muslihat seorang keponakan ini kan ingin menguasai harta waktu itu secara cepat, sehingga akhirnya dia melakukan pembunuhan. Setelah dibunuh si paman ini, kemudian dia punya siasat bagaimana supaya tidak dituduh sebagai seorang pembunuh, maka jasad pamannya itu diletakkan di salah satu halaman rumah atau di depan rumah penduduk, dengan harapan bahwa nanti orang akan menuduh bahwa orang yang ada di dalam rumah itulah yang melakukan pembunuhan terhadap pamannya. Nah, siasat itu kan dilancarkan seperti itu. Kemudian ketika besoknya terjadi keributan, dipanggil Nabi Musa. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran dalam kasus sapi betina ya. Itu kasusnya kan dalam ayat itu banyak sekali ceritakan seperti itu. Sehingga akhirnya, nah ini penolakan karakter yang sebenarnya muncul di bangsa
takut, tidak taat. Ketika Nabi Musa mengatakan ya sudah cari sapi, gitu kan, cari sapi. Ya, nah kemudian muncul bantahan-bantahan dari mereka. Sebetulnya sih bantahan itu karena tidak mau taat gitu. Kok aneh ya kita ingin tahu siapa pembunuh si paman ini, kok kita disuruh nyari sapi gitu kan. Dan kemudian muncullah bantahan-bantahan yang seperti apa sih? Yang warnanya seperti apa sih? Nah, itu bantahan-bantahan sehingga akhirnya Allah melalui wahyu kepada Nabi Musa memberikan persyaratan-persyaratan bahwa sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, ya. Yang kemudian itu hanya dimiliki oleh salah seorang peternak sapi, dan si peternak sapi ini meminta persyaratannya sangat luar biasa. Saya mau merelakan sapi ini asal diganti dengan harga emas seberat sapi ini. Gitu. Ya, tapi ada kemudian karena memang sebuah tuntutan, mereka juga mengikuti juga apa yang disyaratkan oleh Nabi Musa. Kemudian sapi itu disembelih ya, disembelih, dan salah satu bagian ada ditafsirkan dalam riwayat itu di dalam tafsir buntutnya itu dipukulkan kepada mayat dan mayat itu hidup, ya, mayat itu hidup atas izin Allah, kemudian mengatakan bahwa yang membunuh saya adalah keponakan saya, kemudian mayat itu mati lagi. Ini atas mukjizat Allah juga. Nah sejak saat itu makanya si pembunuh tidak mewariskan harta gitu, sampai kemudian dilakukan persidangan atas itu. Jadi jelas bahwa yang pertama, bangsa Yahudi ini bangsa yang sejak awal itu membangkang, tidak taat, ya, sering komplain, banyak tuntutan. Nah kalau kemudian mengatakan tentang keunggulan bangsa Yahudi, ya, itu dalam Quran juga sudah jelas dijelaskan bahwa mereka melebihi, mereka dilebihkan dari bangsa lain kan. Ya Bani Israel, tuzkuru nikmat allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi dilebihkan memang, artinya di atas bangsa lain dia dilebihkan. Itu artinya tidak kita sangkal kalau kemudian keunggulan-keunggulan ini ada di sini, ya. Tapi bukan berarti bahwa keunggulan-keunggulan ini menjadikan kita kemudian jadi berbaik hati sama mereka. Karena mereka juga sudah digambarkan dalam Al-Quran itu bahwa tidak akan rela selamanya. Kata-kata di dalam ayat ini ditafsirkan bahwa selamanya dia tidak akan rela. Artinya si Yahudi sendiri terhadap kita Muslim pun sangat memusuhi sampai kiamat. Nah kalau seandainya mereka memusuhi sampai kiamat, kemudian kita berbaik hati, kan menjadi satu hal yang kita diinjak-injak. Makanya harus kita lawan. Tidak ada istilahnya damai terhadap mereka. Kenapa? Karena walau antara Yahudi walau masyarakat itu. Artinya permusuhan mereka terhadap kita kaum muslim itu sangat keras. Ya, jadi saya tidak setuju kalau kemudian harus merubah statement kita, harus merubah, kita harus berbaik sama mereka, tidak, karena memang sudah digambarkan oleh Allah seperti itu, bahwa mereka tidak akan sampai kemudian kita mengikuti milah mereka. Itu. Nah ini yang mungkin bisa saya tambahkan di materi ini, bahwa apa yang ditulis oleh Agus Nur C ini mungkin kalau soal keunggulan ya kita akui keunggulan mereka, tapi bukan berarti bahwa keunggulan ini menyebabkan kita kemudian jadi berbaik hati sama mereka, karena memang mereka pun sejatinya sudah sangat benci kepada kaum muslimin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zuhair. Sayang sekali ini Pak Zuhair, kuping saya coba mendengar sudah mendengung-mendengung, tidak sepenuhnya. Tapi saya begini, ini kan diskusi bersama, jadi mengenai masalah yang barangkali sedikit banyaknya kita bersama. Kalau nanti saya tidak jawab semuanya, berarti ada ustaz-ustaz lain yang memberikan pendapat mengenai tanggapan Pak Zuhair. Saya khusus mengenai barangkali bahwa apa namanya, bukan menghukum ya, tapi mengkucilkan orang, mencap orang yang itu adalah sekarang ini lebih banyak di latar belakangi oleh apa yang tersurat di kitab ya, Al-Quran maupun Al-Hadis dan sebagainya. Dan tentunya itu barangkali saya tidak mengatakan bahwa sudah sekian lama apa yang disampaikan di Al-Quran itu menjadi sudah
tidak pas lagi. Kondisinya sekarang sudah berubah kan ya. Kondisi pergaulan antar manusia sudah berubah kalau dibandingkan dengan paling tidak 1,5 abad yang lalu. Nah, apakah itu dengan kondisi yang berkembang demikian masih kita akan katakan persis seperti kehendak yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti tadi misalnya mengenai pembangkangan terhadap perintah untuk menulis al-Baqarah tadi ya. Itu salah satu bentuk pembangkangan mereka. Itu kan dulu ya. Nah sekarang kan sudah banyak berkembang ya masalah-masalah itu. Nah kita namanya masih mendasarkan, kalau tidak salah, masih mendasarkan kebencian kita terhadap Yahudi itu berdasarkan itu tadi, dan kurang mengamati perkembangan yang selanjutnya. Nah, sedang kita melihat bahwa sebenarnya yang memusuhi agama kita bertentangan dengan agama itu sangat lebih banyak jumlahnya daripada sekedar Yahudi yang jumlahnya kalau dihitung secara jumlah dari cuma kurang dari 1%. Komunisme itu kayak apa? Barat itu kayak apa memusuhi Islam? Kita tidak pernah terang-terangan menentang Inggris, Amerika dan sebagainya. Tapi Yahudi tetap saja ya, itu adalah musuh sampai apa? Itu yang bisa saya tangkap dari Pak Jaya. Mungkin saya mohon dari lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan Pak, kenapa Yahudi begitu benci terhadap Islam Pak, dan terhadap khususnya rakyat Palestina yang ada di dalam Gaza? Anak perempuan saja sampai dibunuh, padahal kan perempuan itu wanita yang lemah, makhluk yang lemah. Kenapa sampai dibunuh sampai tentara Israel? Nah ini sikap kebenciannya itulah yang membuat masyarakat dunia membenci Israel. Tadi kenapa pertanyaan ulasan dari Bapak kan, mengapa kita membenci pada Israel? Padahal itulah karena Israel itu begitu kejam terhadap umat Islam yang ada di Palestina. Mungkin itu saya Pak pertanyaannya. Saya hampir menangis ternyata forumnya bukan main ya. Saya juga berduga ini sudah. Jadi pertanyaan kenapa Yahudi membenci Islam? Anak-anak Israel. Gimana? Israel membunuh anak-anak Kenapa? Palestina. Kenapa? Kenapa membenci Islam? Kenapa Israel membunuh anak-anak wanita yang masih kecil gitu loh? Yahudi membunuh wanita. Israel. Oh Israel. Orang Yahudi. Ini namanya yang dapat saya tangkap ya, bahwa Israel itu sampai sekarang masih belum diakui oleh negara-negara Arab sekitar itu. Nah, memang sengaja ya, sengaja supaya ya ada perhatian ya dari ya dunia yang lain. Tapi itu masalah pengetahuan. Kenapa sampai sekarang dunia Arab itu tidak mau mengakui keberadaan Yahudi? Kalau tidak salah begitu, sehingga mereka merasa perlu ya tampil terus supaya di sekitar itu yang namanya cuma kalau tadi 14 juta itu penduduk Israel itu sekitar 7 juta saja, kecil, lebih kecil dari Jakarta. Jadi nggak ada artinya. Jadi bahwa mereka membunuh ini ya, saya kira itu ada semacam action, ada supaya ada perhatian. Kalau sudah ada perdamaian antara negara Israel dengan negara-negara di sekitarnya, negara itu tidak terjadi. Mengapa Yahudi sampai terus menghantam Palestina? Karena itu dia memang ingin diperhatikan. Ya, toh dia akan dibilang oleh orang-orang Arab, ya, dari negara-negara. Jadi
Ya masalahnya awalnya pada pengakuan itu. Barangkali kalau ya Indonesia mau mengakui Malaysia, semua negara Arab itu juga mengakui. Kalau Saudi Arabia kayaknya dia tidak terang-terangan menolak Yahudi loh. Ya, kalau dibaca bahwa pemerintahan Saudi Arabia yang sekarang ini yang didukung oleh yang disebut Wahabi, sejarah berdirinya itu ternyata juga dibela oleh Yahudi dan Inggris. Maka Saudi Arabia itu lebih menyerang ke Yaman yang sudah Islam, coba daripada mikirin ke Israel. Seperti itu. Benar-benar saya tidak bisa menjawab dengan begini aja. Barangkali kalau diteruskan saya kurang bisa menghadiri audiens ini karena barangkali ya memang perlu pengajian. Tapi kalau tadi disarankan larikan ke asal sapi dan sebagainya, masya Allah. Ini hanya sekitar barangkali kisarannya pada masalah politik yang pada sekarang ini. Yang mestinya ranahnya politik, tapi kita bawa-bawa kepada masalah syar'i, sehingga itu adalah menjadi persoalan umat Islam. Padahal itu bukan seluruh Indonesia ini harus mengikuti ya Bung Karno dulu kan Indonesia bukan umat Islam kan. Ya barangkali itu saja yang saya mampu bisa sampaikan untuk mengisi kesempatan ini. Cuma saya bersyukur paling tidak bertemu kembali dengan ikhwan lama yang sudah dalam perkembangan banyak yang menyusut sudah tidak biasa yang anggota teknik tahun yang lalu sudah itu benar-benar mereka di rumah pun berbahagia ya, tidak susut ya, tidak menyurut semuanya seperti di sini dan yang terus pasti nanti membina yang baru sehingga jumlahnya tetap banyak ya. Jumlah anggota etika kita banyak, cuman Pak Bos sampai sekarang belum bisa ikut etika. Jadi waktu cuma kerjanya buka saja terus pulang. Nah itu sampai sekarang namanya Allah Alam ya. Nanti entah di masjid. Itu saja saudara-saudaraku sekalian, adik-adik sekalian, ya mudah-mudahan berrezeki kita akan banyak. Dan mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi tahun depan kalau ada kesempatan saya ikut-ikutan misi, insya Allah dengan kondisi yang lebih siap dari sekarang ya. Barangkali itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.